Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya memberkati saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, jumpa kembali dengan saya Pendeta Yanti Kristina Borusimarmata dari HKBP Sidoarjo. Apa kabarnya? Harapan saya kita semua dalam keadaan sehat. Namun apabila ada yang sedang sakit, kiranya Tuhan yang menyembuhkan. Baiklah Bapak Ibu dan saudara-saudara, hari ini hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 kembali kita disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 22 sampai dengan ayat 23. Demikian dikatakan. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya yakin semua orang pasti menginginkan yang asli. Benar tidak? Tidak ada orang yang senang akan yang palsu. Tidak ada orang yang senang akan barang yang imitasi. Kita ingin yang asli, kita ingin yang murni. Nah, itu wajar. Tidak pernah saya lihat, terima kasih Tuhan, saya dapat barang palsu. Tidak pernah. Tetapi kita akan berusaha mencari, bahkan tidak sedikit orang mengeluarkan uang yang banyak hanya untuk mendapatkan sesuatu yang asli atau yang murni. Namun bagaimana kenyataan yang kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari? Sudahkah semua barang itu asli? Sudahkah semua barang itu murni? Atau sudahkah semua sifat manusia itu asli? Ternyata tidak. Oke, kita sekarang bicara tentang benda dulu, tentang barang. Harus kita akui Bapak Ibu Saudara-saudara, memang ada banyak yang asli. Itu harus kita akui. Tetap saja ada yang asli, ada yang murni. Tetapi kita tidak bisa sangkal bahwa banyak juga yang palsu. Dan kita juga harus akui bahwa tidak mudah untuk membedakan mana yang palsu dan mana yang asli. Benar nggak Bapak Ibu Saudara-saudara? Mungkin kita pernah mengalami ketika kita misalnya membeli barang, apakah itu sepatu, baju, perhiasan, tas, dan lain sebagainya. Tak jarang kita akan bertanya, ini ori nggak? Ini asli nggak? Benar gak Bapak Ibu Saudara-saudara? Karena memang kita pengen yang asli. Tetapi kenyataannya adalah tak jarang kita tertipu. Kita pikir ori, ternyata palsu. Ya enggak Bapak Ibu Saudara-saudara? Karena apa? Seperti yang saya katakan tadi, tidak mudah untuk membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Banyak yang palsu, cinta palsu. Ngomongnya cinta, ternyata cintanya palsu. Gipal alias gigi palsu, ya, rambut palsu. Baru ada lagi judul lagu, alamat palsu. Banyak di sekitar kita yang palsu alias tidak asli. Termasuk perilaku kita, sifat kita pun kadangkala tidak asli. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita sulit untuk membedakan mana yang asli dan mana yang palsu, tidak demikian dengan Tuhan kita. Dia tahu mana yang asli, mana yang palsu. Mungkin kita bisa menipu orang lain dengan bersikap, berperilaku yang baik, tetapi who knows? Tidak tahu bagaimana sifat aslinya. Namun Tuhan dia tahu. Itu yang dikatakan dalam firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga.
tetapi Dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak sulit bagi kita untuk mengatakan, oh aku ini pengikut Kristus. Tidak sulit bagi orang-orang mengatakan bahwa dia adalah orang Kristen. Tetapi Tuhan tahu Kristen yang bagaimana kita. Tuhan tahu apakah kita ini benar-benar pengikut Kristus yang sejati. Itu yang dikatakan tadi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan bilang apa tadi ya? Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat? Bukankah kami mengusir setan? Bukankah kami mengadakan mujizat demi namamu? Tetapi apa yang dikatakan Tuhan ya, aku tidak mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan itu yang mengenal kita. Oleh karena itu jangan pernah berbohong kepada Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi dari hadapan Tuhan. Sekali lagi saya katakan Bapak Ibu Saudara-saudara, orang lain mungkin bisa kita bohongi, tetapi Tuhan tidak bisa kita bohongi. Dia tahu mana yang benar-benar original, mana yang imitasi. Nah oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana supaya kita kelak masuk ke dalam kerajaan sorga? Bagaimana supaya kita tidak ditolak oleh Tuhan? Bagaimana supaya kita benar-benar dikenal Tuhan dengan baik dan benar? Kita harus melakukan kehendak-Nya. Nah, apakah kehendak Tuhan yang harus kita lakukan? Kehendak-Nya adalah supaya kita semua percaya kepada-Nya. Sebab orang yang percaya kepada-Nya akan melakukan perintah-Nya. Nah oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, ingatlah Tuhan mengenal siapa kita. Jauh di dalam hati kita ini Dia kenal kita. Oleh karena itu mari kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Mari kita lakukan segala perintah-Nya supaya kelak kita semua boleh masuk ke dalam kerajaan-Nya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik untuk firman yang kami dengarkan pada hari ini, di mana Tuhan Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau mengenal siapa kami. Engkau tahu mana yang palsu dan mana yang asli dari kami. Tidak sulit untuk mengklaim bahwa kami adalah pengikut-Mu Tuhan. Tidak sulit untuk mengklaim bahwa kami adalah orang Kristen. Tetapi hanya Engkau yang tahu apakah kami ini pengikut-Mu yang sejati. Orang Kristen yang bagaimana kami ini Engkau tahu. Oleh karena itu Bapa yang baik, agar Engkau tidak menolak kami, agar Engkau kelak menerima kami masuk ke dalam kerajaan-Mu, biarlah kami melakukan apa yang Engkau sukai. Biarlah kami melakukan apa yang Engkau perintahkan. Dan salah satu yang harus kami lakukan adalah agar kami percaya kepada-Mu Tuhan, bahwa Engkaulah satu-satunya juru selamat dunia ini. Bapa yang baik, mampukan kami Tuhan, kuatkan kami, agar kami dapat melakukan yang Engkau kehendaki, agar Engkau mengenal kami dengan baik dan benar, sehingga kelak kami boleh masuk ke dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu ini boleh kami mengerti dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Pada hari ini kami mau berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu dimanapun kami berada, dari anak kecil sampai yang sudah tua lansia. Berkati kami Tuhan, tiap-tiap pribadi, tiap-tiap keluarga. Berkati setiap cita-cita pengharapan kami. Berkati setiap pekerjaan kami. Kami berdoa Tuhan, apabila ada dari jemaat-Mu yang terbaring sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang menjalani pemulihan di rumahnya masing-masing, baik yang baru sakit atau yang sudah lama sakit Tuhan, lawatlah mereka ya Bapa. Sembuhkanlah mereka Tuhan. Berkati setiap makanan, minuman, obat yang mereka konsumsi, agar melalui semuanya itu Engkau pakai sebagai alat-Mu untuk menyembuhkan mereka. Kalau ada di antara jemaat-Mu yang sedang berduka,
Tolong Tuhan hiburkan dan kuatkan mereka. Bapa yang baik, apapun yang kami kerjakan, yang kami pikirkan, dan yang kami ucapkan di sepanjang hari ini, semuanya kami serahkan kepadamu. Pimpin dan kuasailah hati, mulut, dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus Kristus, dengarkanlah doa kami ini. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya memberkati saudara-saudara sekarang dan selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Horas.